Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mazratu Rizky Amalia, NIM 192303101024 dari kelas 3A. Di sini saya tidak sendirian, melainkan bersama rekan saya Vina Dewi Rizky Nanda, NIM saya 1923011132, saya dari kelas 3A. Di kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa topik mengenai cara mengisi daftar isi otomatis, cara membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley Style Harvard Unit, dan juga cara menyeting halaman di Word. Dan pemanfaatan Mendeley Desktop yang meliputi Mendeley Web Importer, Mendeley Duplicate, dan Mendeley Group Shading. Kita juga akan membahas latihan soal tentang bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Mendeley dan etika penulisan dalam penyusunan laporan tugas akhir. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja, yuk mari simak. Untuk yang pertama, kita pergi ke layout untuk mengatur size-nya menjadi A4, dan jangan lupa dengan margin, custom margin. Untuk top atasnya itu 4, untuk kirinya 4 juga, dan juga untuk bawah dan kanan itu adalah 3. Klik OK. Oke, kita kembali lagi ke home. Kita atur menjadi Times New Roman, ukurannya menjadi 12. Pertama kita tulis halaman judul. Kita pergi ke layout, break, and next page, daftar isi, next page. Kita ke bab 1 tentang pendahuluan, 1.1 tentang latar belakang, 1.2 mengenai rumusan masalah, dan 1.3 mengenai tujuan penulisan, dan 1.4 mengenai manfaat. Oke, selanjutnya kita ke next page lagi, jadi bab 2. Next page ke bab 3. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Kita kembali lagi ke atas untuk mengatur headingnya, balik ke home, kita blok, kita pergi ke heading 1, kita klik kanan, pergi ke styles, apply style, modify, dan kita atur di sini. Jadi ukuran 12, di bold, dan warnanya menjadi hitam. Jangan lupa karena halaman judul kita membuat di tengah. Kita klik OK. Nah, sudah ya teman-teman, cara otomatis akan mengikuti. Begitupun juga yang lainnya. Dan juga daftar pustaka yang terakhir. Oke, kita kembali lagi ke atas ke bab 1 pendahuluan. Kita akan membuat latar belakangnya, klik kanan, bold and styles, apply styles, modify, dan kita atur lagi seperti tadi. Bold, hitam, dan karena latar belakang di sebelah, kita tidak perlu ke tengah. Oke, sudah secara otomatis ya teman-teman. Selanjutnya untuk daftar pustaka, kita buka Mendeley, kita add file yang akan digunakan, kita klik add file, dan juga kita masukkan ya filenya yang sudah disimpan.
ini saya sudah. Sebenarnya ini adalah jurnal yang mau saya masukkan ke daftar pustaka. Selanjutnya kita pergi ke Word. Nah, setelah kita klik insert citation untuk mencari kata kuncinya adalah ini, Larisma Purba. Klik OK, akan muncul seperti ini. Kita klik insert bibliografi, akan muncul seperti ini. Ini sudah mengikuti Harvard University of Jember ya. Selanjutnya kita akan membuat halaman. Untuk halaman kalian klik di atas ini, akan muncul header atau footer, dan juga kalian pergi ke page number. Kita menggunakan yang bottom of page untuk yang pertama, karena di bawah sudah muncul. Kita klik difference first page. Untuk judul tidak perlu halaman ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua, untuk daftar isi ini kita ganti menjadi angka Romawi. Menjadi start at 2. Oke. Nah, untuk halaman judul dan ke bawah kita akan mengganti menggunakan top of page yang di sebelah kanan atas. Nah, selanjutnya kita format page number menjadi angka dan start mulai 1. Oke, ya teman-teman. Selanjutnya kita pergi ke daftar isi. Kita enter, kita pergi ke reference. Kita klik table of contents dan contents. Ini ya, teman-teman. Kita klik akan muncul semuanya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tutorial tentang pemanfaatan Mendeley Web Importer. Kita buka Mendeley Desktop terlebih dahulu. Di sini sudah ada beberapa jurnal dan artikel yang sudah saya cari sebelumnya. Kita simpan terlebih dahulu, lalu kita beralih ke Google Chrome. Langsung saja kita ketik Mendeley Web Importer. Setelah muncul hasil dari pencarian, kita klik link yang paling atas. Jika sudah mendownload Mendeley Web Importer, maka akan muncul icon Mendeley di pojok kanan atas. Karena saya belum download, maka kita klik saja Get Web Importer for Chrome. Kita akan dibawa ke ekstensi Google. Di sini terdapat tulisan tambahkan ke Chrome, yang artinya kita belum mendownload Mendeley Web Importer. Langsung saja kita klik tambahkan ke Chrome dan akan muncul pilihan seperti ini. Kita klik Add Extension. Jika proses download sudah berhasil, maka akan muncul icon Mendeley seperti ini. Setelah itu, kita langsung praktikkan untuk mencari jurnal di database Google Cendekia atau Google Scholar. Kita cari satu contoh jurnal, yaitu terapi musik kecemasan. Di sini sudah terdapat beberapa jurnal, dan kita cari contoh jurnal publikasi yang terbit pada tahun 2017.
Nah, kita cek terlebih dahulu Mendeley Desktop untuk memastikan tidak ada jurnal yang sama. Kemudian langsung kita klik icon Mendeley. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jika nanti terdapat perintah sign in, maka masukkan saja Gmail dan password Mendeley kalian. Di sini, jurnal yang saya pilih sudah masuk di icon Mendeley saya. Kita centang semuanya. Lalu kita klik View Library untuk memastikan bahwa jurnal yang kita pilih sudah masuk di library Mendeley kita. Kita berpindah ke Mendeley Desktop. Jurnal yang tadi masih belum terdaftar di Mendeley Desktop kita, maka kita lakukan sinkronisasi terlebih dahulu. Kita klik icon Syn di sebelah kiri atas. Kita tunggu proses sinkronisasi. Jika berhasil, jurnal akan masuk di dalam daftar referensi Mendeley Desktop kita. Selanjutnya, kita akan mempelajari tutorial tentang pemanfaatan Mendeley Duplicate. Di sini kita sudah membuka Mendeley Desktop. Sudah terdapat beberapa jurnal yang sudah saya cari sebelumnya. Namun, kita perlu melihat apakah tidak atau terdapat duplikasi di antara jurnal yang ada di dalam daftar referensi kita. Langsung saja kita klik fitur Tools, klik Check for Duplicate. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, berarti ada beberapa dari jurnal kita yang mengalami duplikasi. Di sini sudah terdeteksi bahwa ada 6 jurnal yang terduplikasi ya. Kita juga akan mendapatkan konfirmasi jika ingin menghilangkan salah satu jurnal yang terduplikasi, maka klik saja Confirm Match. Namun, jika ingin melewati step atau mengabaikan konfirmasi ini, kita bisa menghiraukannya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tutorial tentang pemanfaatan Mendeley Group Sharing. Kita buka Mendeley Desktop terlebih dahulu. Sebelumnya, saya sudah membuat satu contoh grup untuk melakukan sharing. Lalu, untuk membuat grup baru, kita klik saja Create Group dan akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja beri nama grup sesuai keinginan kalian. Di sini saya membuat nama grup bimbingan 1. Kita klik Create Group. Lalu kita akan diarahkan untuk mengundang alamat Gmail yang akan kita undang. Misalkan saya sebagai mahasiswa ingin mengundang dosen atau rekan saya untuk masuk ke dalam grup Mendeley yang sudah saya buat.
Lalu kita klik send invite. Perlu diperhatikan, orang yang kita undang sudah harus mempunyai akun Mendeley juga, karena nanti mereka akan menerima pesan pada Gmail untuk join pada undangan yang sudah kita kirim. Untuk mengecek apakah undangan kita sudah masuk atau belum pada Gmail mereka, kita buka akun Gmail orang yang kita undang. Lalu, jika pesan undangan sudah masuk, kita klik saja join this group. Oke teman-teman, aku akan membahas soal tentang etika penelitian dan juga membahas jawabannya juga. Untuk yang pertama di bawah ini adalah prinsip etik dalam penelitian kesehatan, kecuali A. Respect for person, B. Non-malfeasance, C. Justice, D. Responsibility, dan E. Informed consent. Jawabannya adalah D. Responsibility. Untuk yang kedua, peneliti dilarang melakukan misconduct yang artinya A. Pencurian, B. Pemalsuan hasil, C. Pemalsuan data, D. Penipuan, dan E. Pemaksaan. Jawabannya adalah D. Penipuan. 3. Berikut ini yang bukan merupakan tips dalam membuat paraphrase adalah A. Baca berkali-kali tulisan orang lain yang akan diparasekan, B. Catat kata-kata penting, C. Tutup dan dekatkan dari kita sumber informasi tersebut, D. Tulis kembali dengan gaya bahasa sendiri, E. Bandingkan keduanya. Jawabannya adalah yang C. Tutup dan dekatkan dari kita sumber informasi tersebut. Yang benar adalah tutup dan jauhkan dari kita sumber informasi tersebut. Untuk yang nomor 4, menghormati harkat martabat manusia. Arti dari prinsip etika penelitian adalah A. Beneficence, B. Informed consent, C. Respect for person, D. Justice, dan E. Confidentiality. Jawabannya adalah C. Respect for person, karena menghormati harkat martabat manusia. Untuk yang nomor 5, di bawah ini beberapa poin-poin penting yang ada di dalam etika penelitian, antara lain kecuali A. Kejujuran, B. Integritas, C. Penghargaan terhadap responden, B. Objektivitas, dan E. Kemahiran. Jawabannya adalah E. Kemahiran. Untuk nomor 6, maksud dari plagiarisme dalam etika penelitian adalah A. Tidak boleh melakukan penipuan, B. Tidak boleh melakukan pemalsuan data, C. Melakukan pemalsuan hasil penelitian, D. Tidak merugikan partisipan, E. Tidak membuat orang lain bingung terhadap penelitian. Jawabannya adalah C. Melakukan pemalsuan hasil penelitian. Untuk yang nomor 7, dalam prinsip etika penelitian kesehatan, salah satunya adalah non-malfeasance. Apa yang dimaksud dengan non-malfeasance? A. Consent, B. Tiality, C. Prinsip keadilan, D. Prinsip tidak merugikan, dan E. Prinsip menghormati. Jawabannya adalah D. Prinsip tidak merugikan. Untuk yang nomor 8, ada berapakah prinsip etika dalam kesehatan? A10, B5, C4, D3, E2. Jawabannya adalah 5 yang B. 9. Tidak merugikan partisipan mengenai material, segi fisik, dan segi psikologis disebut dengan A. Plagiarisme, B. Perlindungan partisipan, C. Informed consent, D. Aspek penelitian, dan E. Research effort. Jawabannya adalah B. Perlindungan partisipan. Untuk S10, di bawah ini yang termasuk dalam persetujuan setelah penjelasan PSP adalah kecuali A. PSP harus diperbolehkan secara prospektif dari subjek atau wali subjek yang sah. B. Informasi harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana. C. Subjek harus diberi cukup kesempatan untuk mempertimbangkan partisipannya. D. Persetujuan harus diberikan tanpa paksaan. PSP dibuat secara lisan, diketahui dan ditandai tangani oleh saksi.
Jawabannya adalah yang E. Di sini aku akan membahas tentang soal Mendeley dan juga jawabannya ya. Untuk yang pertama, software atau program aplikasi yang dikembangkan oleh Elsevier dalam mempermudah melakukan integrasi citasi dan referensi pada suatu dokumen merupakan aplikasi A. LaTeX, B. Prezi, C. Mendeley, D. Zotero, dan E. Microsoft Office. Jawabannya adalah yang C ya, tentang Mendeley. Untuk yang nomor 2, di bawah ini yang bukan merupakan fitur andalan pada Mendeley adalah A. Dapat berjalan di berbagai macam sistem operasi, B. Mampu menampilkan metadata sebuah file secara otomatis, C. Memiliki banyak model citasi yang dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna, D. Sulit terintegrasi dengan berbagai macam word processing, dan E. Terdapat free web store sebesar 2 GB. Jawabannya yang benar adalah yang B. Yang bukan ya teman-teman. Jadi jawabannya yang benar adalah mudah terintegrasi. Oke, selanjutnya nomor 3. Untuk membuat daftar pustaka dengan mudah dalam menyusun karya tulis ilmiah merupakan A. Pengertian Mendeley, B. Fungsi Mendeley, C. Keuntungan Mendeley, D. Kerugian Mendeley, dan E. Contoh Mendeley. Jawabannya adalah yang B. Fungsi Mendeley. Nomor 4. Untuk menggunakan aplikasi Mendeley, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? A. Mendownload aplikasi Mendeley, B. Mengisi form registrasi, C. Mengisi form sesuai pekerjaan dan aktivitas, D. Memeriksa koneksi di internet, E. Konfirmasi pendaftaran melalui email. Jawabannya adalah yang A. Mendownload aplikasi Mendeley. Untuk nomor 5, setelah menghubungkan Mendeley ke Word, apa yang selanjutnya dilakukan? A. Kembali ke Mendeley dan membuat folder, B. Membuat folder, C. Drag file, D. Cek kelengkapan file PDF, E. Cari menu view. Jawabannya adalah A. Untuk yang nomor 6, situs web Mendeley merupakan komplement dari perangkat lunak Mendeley desktop yang memberikan fitur tambahan berikut yang bukan merupakan fitur tambahan Mendeley adalah A. Backup online, B. Backup offline, C. Statistik database, D. Research network, dan E. Sistem rekomendasi. Jawabannya adalah yang B. Backup offline. Untuk nomor 7, berikut cara membuat daftar pustaka atau referensi otomatis dengan Mendeley dengan benar adalah A. Reference, B. Insert bibliography, C. Pilih menu reference pada Microsoft Word, lalu klik Insert bibliography, otomatis akan tampil daftar pustaka sesuai hasil citasi Anda. D. Insert citation, dan E. Open Mendeley. Jawabannya adalah yang C. Untuk nomor 8, grup icon Mendeley ada apa saja kecuali A. Insert citation, B. Insert bibliography, C. Export, D. Refresh, dan E. Reference. Jawabannya adalah yang E. Reference. Untuk nomor 9, mengklik menu Insert or Edit Citation pada toolbar atau menu Mendeley adalah cara untuk A. Melakukan citasi, B. Melakukan undo, C. Mengakses Mendeley, D. Login Mendeley, E. Mencari jurnal. Jawabannya adalah yang A. Apa format citasi yang digunakan untuk tugas akhir di Universitas Jember? A. American Medical Association, B. Nature, C. AAAA, D. Harvard Universitas Jember, dan E. American Sociological Association. Jawabannya adalah yang D. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selalu jaga kesehatan. Dan jangan lupa bahagia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.